Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Sore hari ini Zona Forex akan memberikan review gambaran daripada pergerakan XAU/USD. Seperti apa kondisi dari pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Dan saat ini waktu menunjukkan pukul jam 16 lebih 15 menit. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 4 jam ya untuk melihat perkembangan saat ini dari pergerakan XAU/USD. Kalau kita perhatikan ya dari posisi swing pergerakan saat ini masih bergerak pada gelombang impulsif ya yang cukup besar ya di sini, dan posisinya membentuk sebuah high baru ya. Kalau kita perhatikan sebelumnya, kalau posisi terakhir itu dari pembukaannya 1755, di mana saat ini sudah mencapai dari level tertingginya itu tadi mendekati 1765 ya untuk di time frame 4 jam. Dan di mana 1765 ini adalah area resisten ya. Area resisten tanggal 25 Agustus 2022 ya yang ada di sini. Ini menjadi area resisten terkuat dan sampai saat ini memang masih belum berhasil di breakout. Artinya masih ada kecenderungan di mana ada potensi penolakan di wilayah ini. Adapun resisten berikutnya jika mana area itu di breakout, ada area yang selanjutnya yang mungkin bisa dijadikan acuan juga, karena area ini juga banyak terjadi rejection, yaitu di kisaran 1772.16. Ini sebelum dia mencapai daripada range rata-rata $30 ya. Kalau kita nanti kita akan ukur, tapi yang pertama di sini step by stepnya ya. Saat ini menguji kuat 1765.36 posisinya, menguji area resisten sebelumnya ya di tanggal 25 Agustus 2022. Oke, dan kemudian jika mana area itu ditembus atau di breakout, maka akan bergerak menuju 1772.16 ya. Posisinya seperti itu kondisinya ya. Yang pasti sesuai sudah yang saya sampaikan tadi di analisa pagi hari ya, dimana posisi pergerakan saat ini adalah langkah awal ada perubahan tren dari tren turun ya, tren besarnya turun menjadi tren naik, karena posisinya sudah breakout di atas daripada high monthly yang menjadi swing terakhir di wilayah ini, yaitu 1729 yang sudah di breakout. Adapun koreksi, yang pastinya nggak mungkin nggak ada koreksi ya, pasti ada koreksi. Karena ketika harga bergerak membentuk sebuah gelombang impulsif seperti ini ya, ini membutuhkan satu lagi gelombang korektif ya nantinya. Dan posisi saat ini pun ini berada di wave kelima. Anda bisa ukur daripada posisi terendah terakhir 1, 2, 3, 4 kelima, dan ini jalan wave kelima. Dan posisi tadi pagi masih terjadi fake candle ya. Anda bisa perhatikan, saya tadi sudah sampaikan juga di analisa pagi, jika mana time frame 4 jam ya membentuk bearish engulfing seperti ini, dan sudah saya tandain opennya adalah di 1748.28 daripada candle terakhir penutupan di candle warna hijau, dan posisi dari pukul 6 pagi sampai dengan jam 9 pagi ada bearish impulsif ya yang seolah-olah sudah breakout, dan posisinya tetap ternyata area 50% daripada bearish engulfing ini dimakan oleh candle impulsif bullish yang cukup besar. Jadi kalau kita perbesar, bentar ya, ini tandanya. Nah, ini posisi yang saya maksud tadi, ada terjadi fake daripada candle bearish impulsif ini. Artinya memang tekanan daripada buyer ketika membentuk sebuah gelombang impulsif besar ini sangat mempengaruhi dari kondisi sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya, sangat mempengaruhi dorongan buyer yang cukup signifikan dari pergerakan posisi candle impulsif di hari kemarin, dan ini mendorong posisinya sampai dengan saat ini, yaitu menguji kuat 1765.36 meskipun di time frame 4 jam sempat terjadi break ya, tapi masih belum menunjukkan potensi close-nya di atas daripada 1765 ya, dan saat ini sudah memiliki harga tertinggi yaitu 1766.06. Ini tertinggi terakhir ya, tapi 4 jamnya masih belum membuktikan ya close di atas daripada resisten di 1765.36. Close-nya ini nanti akan terjadi pukul 17.00 ya.
Dan saat ini waktu menunjukkan pukul 16:20, kurang lebih setengah jam lebih ya, akan terjadi close candle. Jika mana, ini menjadi sebuah catatan time frame 4 jam, jika mana candle daripada 4 jam ini ya, kalau tidak mampu dia close di atas daripada resisten yang sempat terjadi breakout ya, tapi dia masuk lagi karena pergerakan time frame 4 jam masih berjalan, yaitu 1765.36, gagal dia breakout, artinya gagal dia break dan close di atas 1765.36, kemungkinan besar akan terjadi dorongan seller ya, yang akan menguji minimal daripada pembukaan terakhir di sini nih ya, di 1760 daripada impulsif dari candle 4 jam. Ini yang menjadi acuan berikutnya ya. Saya akan kejar dulu posisinya daripada pembukaan candle per 4 jamnya ya. Ini menjadi open bulls-nya ya. Ini menjadi candle open, itu saya tulis ya, yang warna hijau artinya naik. Jadi open bulls-nya di situ candle terakhir di time frame 4 jam. Jadi artinya apa? Saya akan menunggu pukul 17.00 next sampai selesai, yaitu pukul 21.00 nantinya, malam nanti ya. Dimana kalau candlenya membentuk bearish engulfing ya, ataupun doji, ataupun candle-candle yang lain yang memberikan informasi kuat ada dorongan seller, maka saya akan bisa sell di wilayah tersebut dengan target minimal koreksi ya. Nanti kita hitung ya target terendahnya sampai berapa, karena posisi terakhir di sini ini ya, Fibonacci retracement. Saya geser dulu di atas ya, seperti ini ya. Kita mendapatkan area 38,2% itu 1742.35. Apakah mampu sampai dengan area di sini? Kalau kita hitung range pergerakan daripada sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, dari tingkat terendahnya di sini kita tarik ke atas sampai dengan titik tertinggi terakhir itu sudah mencapai 18,80 dolar. Artinya pergerakan dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa sangat-sangat kuat dorongan buyer yang terjadi di hari ini. Dampak dari gelombang impulsif besar buyer yang mendorong kuat hingga 53 dolar range-nya di hari Kamis kemarin. Ini yang dampak yang terjadi ya. Maka dari sini apakah nanti malam ketika rilis news Magician Customer Sentiment ya akan mendorong XAU naik lebih tinggi, atau nih akan memberikan dampak indeks dolar menguat dan XAU USD akan terjadi penurunan. Kalau nantinya dari dua informasi itu kita lihat nanti newsnya seperti apa. Kalau kita ukur pergerakan berikutnya daripada resisten, kalau nanti ini di breakout ya 1765, maka dia akan mendorong kuat ke 1772 area resisten berikutnya, yaitu di kisaran 24 dolar sampai dengan menutup range 36 dolar yaitu 1783. Kondisinya bisa mencapai area sana ya. Kalau kita lihat posisi saat ini memang sudah membentuk bullish engulfing. Perhatikan ada bullish engulfing, artinya memang buyer masih memegang peran penting ya untuk kondisi kekuatan naiknya lebih besar. Meskipun nantinya kalau kita lihat koreksi ini tadi kan sempat terjadi koreksi nih tepat di pembukaan 1755, tapi dia naik lagi. Dorongan bayarnya masih sangat kuat sekali di posisi saat ini di hari Jumat. Ini ya posisi saat ini yang bisa kita lihat di time frame 4 jam, yaitu poinnya ada bullish engulfing, kemudian ada konfirmasi berikutnya candle saat ini running adalah candle bullish. Ya, kita menunggu setengah jam lagi apakah berubah menjadi candle bearish atau tetap candle bullish. Ya, kalau nanti candle bullish maka kita akan membutuhkan satu konfirmasi lagi kalau mau sell, yaitu di time frame 4 jam sampai jam 9 malam ya. Yaitu ada perubahan candle warna merah. Artinya di situ. Tapi kalau ini nanti close-nya tepat di 1760 yang menjadikan pembukaan candle bullish 4 jam ini, maka di situ akan membentuk sebuah candle long legs doji. Artinya juga akan membutuhkan satu konfirmasi candle lagi. Ya tetap ya. Jadi kita membutuhkan candle konfirmasi 4 jam dari jam 5 sampai jam 9, apakah candlenya bullish atau bearish. Dan nanti akan berhubungan di time frame 1 jam yang akan memberikan konfirmasi lebih awal. Intinya di situ. Dan gagalnya nantinya posisi ini akan kuat naik jika mana yang menjadikan bullish engulfing ini ya, maka akan terbreakout jika mana harga di bawah area ini. Nah, ini saya ganti menjadi area support ya. Kalau nantinya dia sampai breakout di bawah area supportnya ini, perhatikan. Nah, ini ya menjadi supportnya ini,
breakout di bawah itu, saya pastikan harga akan kuat kembali turun. Artinya koreksi ya, bukan kuat untuk dia bergerak turun sampai puluhan dolar ya, tapi hanya terbatas kalau kita hitung sebentar. Coba kita hitung dulu dari high terakhir di sini ya, turunnya minimal kita menguji yang pertama area ini dulu ya, yang menjadi supportnya 1747.21. Kemudian area 38,2% menutup range 23 dolar, 1742 sampai dengan range 30 dolar, mencapai di level support berikutnya 1735.03 atau area 50%. Ya, make sense, ya bisa terjadi, sangat make sense sekali. Yaitu kondisinya. Jadi kita lihat lagi di time frame 1 jam untuk melihat lebih detail ya. Untuk arahan tadi sudah saya sampaikan. Nah, time frame 1 jam saat ini sudah berjalan, perhatikan ya, sudah berjalan di 26 menit ya, sudah berjalan candle di 26 menit, membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam lagi untuk candle ini habis. Dimana kalau candle ini sudah saya tandain ya, open daripada time frame 4 jam tadi yaitu 1760, maka saya hubungkan dengan candle bullish sebelum 1 jam saat ini sedang berjalan. Kalau ini menutup daripada candle warna hijau, artinya di sini ada dorongan kuat seller loh. Minimal akan bergerak menuju wilayah supportnya, yang inilah yang menjadi tantangan sampai nanti 1 jam berjalan ya, sampai close-nya kita lihat candlenya apakah mampu break di bawah 1747. Jika mana area ini terjadi breakout 1747, maka saya pastikan bisa menuju area 1742 sampai dengan 35. Itu tahapannya. Tapi catatan yang paling penting berikutnya adalah kalau bullish ya, dimana candlenya bullish menekan kuat di area 1765, close di atas ini saya pastikan akan menguji kuat 72 sampai dengan resisten tertingginya 1783. Itu gambarannya hari ini ya, sambil nanti melihat potensi news yang akan rilis pukul 10 malam ya, jam 22.00, di mana memang diprediksikan tipis penurunannya dari 59,9% menjadi 59,5%. Nanti kita lihat aktualnya dan akan saya update di Telegram daripada Zona Forex sendiri. Saat ini memang bergerakannya meskipun range-nya besar ya, karena dampak daripada pergerakan Kamis yang range-nya mencapai 53 dolar. Wajar kalau sesi Asia Eropa sudah mencapai range hampir 20 dolar dan pergerakannya memang masih terbatas. Oke. Sebelum saya buatkan skenarionya, saya akan memperlihatkan dulu indeks dolar sore hari ini seperti apa. Sebentar ya. Ini indeks dolar. Nah, saya akan hubungkan dengan indeks dolar karena korelasinya sangat kuat. Tadinya ya di analisa saya di indeks dolar, saya sih berharap ada koreksi ya setelah dia gap up ya, dia koreksi sampai dengan 109.270 area ini mendekati EMA 50. Ternyata ada potensi bearish engulfing dan yang memberikan informasi kuat bahwasanya seller memberikan dorongan kuat ketika ada pembentukan bearish engulfing ini untuk menutup gap up-nya, dan terjadi penutupan gap up hingga menyentuh area support 107.42 ya, dan posisi saat ini berjalan time frame 1 jam. Maka kalau kita perhatikan korelasinya dengan dolar, kalau ini nanti dolar berhasil break out ya di atas low monthly sebelumnya 107.680, artinya low bulan Oktober, candle hijau close di atas ini, saya pastikan dia akan bergerak naik menuju wilayah supportnya ini. Ya, gambarannya masih ke sana. Oke. Dan ini kalau naik indeks dolar XAU/USD akan terjadi penurunan. Itu catatannya ya, korelasinya kepada dolar. Dolar sudah ada dorongan buyer ya, tapi masih belum berhasil close di atas low monthly. Kalau nanti dia sudah close di atas low monthly-nya 107.680, sudah memberikan konfirmasi kuat, insya Allah indeks dolar akan menguat, XAU/USD akan terjadi penurunan. Sampai nanti kita lihat news yang akan rilis pukul 22.00. Oke. Kita berlanjut lagi di market XAU/USD. Nah, oke, make sense ya hubungannya ya. Kita tinggal tunggu apakah mampu dia breakout di 1760. Kalau nanti 1 jam sampai pukul 17.00 breakout di bawah itu, besar kemungkinan akan terjadi penurunan. Tapi tetap hati-hati ya. Masih di wilayah buyer ya. Karena ini masih di wilayah buyer. Anda bisa lihat kan tadi di time frame 4 jam masih ada bullish engulfing besar dorongannya ya.
masih di kisaran $15 tuh posisi bullishnya, maka saya katakan area support inilah yang menentukan pergerakan itu betul-betul bearish. Jadi tetap hati-hati meskipun Anda menggunakan teknik scalping. Yang penting Anda paham lah resikonya ya. Kalau untuk sell di sini, stop lossnya kan di atas ini. Jangan sampai tidak pasang stop loss dengan kondisi market saat ini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan ya. Kalau skenarionya untuk malam ini ya, saya ulangi lagi, saya akan menunggu potensi ini membentuk candle bearish ya, dan close di bawah pembentukan open. Kalau ini terjadi, maka saya pastikan akan menguji kuat wilayah ini. Menguji kuat wilayah ini retest dan ke 38,2%, retest lagi sampai dengan area 50%. Ini tahapannya. Oke. Tapi yang kedua tetap ya, tadi sudah saya kasih tahu batasan-batasannya. Kalau belum paham diulangi lagi videonya. Kalau ini ternyata berubah candle bullish lagi, break di atas 1765 yang menjadi catatan penting, pantau wilayah ini, break di atas ini, maka kecenderungannya ke resisten 1772,16, retest dan menuju sampai dengan tertingginya area resisten berikutnya 1783. Posisinya seperti itu, gambaran daripada pergerakan untuk memasuki sesi Amerika ya. Maka ini saya tandain pantau wilayah ini ya, menjadi area terkuat sampai dengan saat ini ya. Ini menjadi wilayah pantau. Oke, itu wilayah pantaunya. Yang kedua, wilayah pantau yang di bawah area ini yang menjadikan bullish engulfing ya, tadi di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa pembukaannya ya. Ini pantau wilayah ini. Oke, dua informasi ini ya, itu kondisinya saat ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe ya, like dan komen untuk memberikan informasi dan bagikan kepada teman-teman Anda untuk supaya bisa membagikan informasi yang bermanfaat. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.